dan sempurna ciptaan Allah? Ya, betul sekali. Makhluk terbaik dan sempurna ciptaan Allah adalah manusia. Emang iya kak? Penasaran? Yuk, simak terus videonya sampai tuntas. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Kak Amar dalam video pembelajaran kali ini. Nah, gimana nih kabar teman-teman? Semoga kita selalu sehat ya. Walaupun masih masa pandemi kali ini, kita harus semangat dalam menjalani aktivitasnya. Terlebih dalam mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun menggunakan daring. Nah, jangan lupa kita harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan dan mengikuti segala protokol kesehatan yang ada supaya kita terhindar dari virus corona. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai perilaku manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kita akan mengetahui tentang pengertian manusia. Yang kedua, kita akan mengetahui bagaimana sih proses penciptaan manusia itu. Yang ketiga, kita akan mengetahui dan memahami bagaimana keadaan manusia setelah dilahirkan ke muka bumi. Dan yang keempat, kita akan mengetahui siapa sih manusia pertama kali yang diciptakan oleh Allah. Yang kelima, kita akan mengetahui bersama apa sih tujuan diciptakannya manusia itu. Dan yang keenam atau yang terakhir, kita akan memahami bersama perilaku manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Teman-teman, kalian pasti sudah tahu kan gambar ini siapa? Atau jangan-jangan masih ada yang belum tahu nih? Nah, jadi beliau ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau merupakan salah satu khalifah pada zaman Rasulullah SAW yang paling disegani baik dari kalangan muslim maupun kaum Quraisy. Nah, sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai perilaku manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi, alangkah baiknya kita harus mengetahui pengertian manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang terbaik dan paling sempurna. Allah berfirman dalam surah At-Tin ayat 4. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Teman-teman, manusia juga merupakan makhluk yang mulia loh. Kemuliaan ini disebabkan karena manusia diciptakan dalam wujud yang lengkap baik jasmani maupun rohaninya. Selain itu, manusia juga dianugerahi sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk Allah lainnya. Kira-kira apa nih teman-teman? Ada yang tahu? Ya, yakni akal. Nah, dengan akal tersebut, manusia diharapkan mampu berpikir kritis, dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Serta dengan akal tersebutlah terciptanya ilmu pengetahuan dan teknologi hingga berkembang pesat seperti sekarang ini. Nah, keren kan teman-teman? Teman-teman tahu tidak bahwa dalam proses penciptaan manusia itu benar-benar unik loh? Mengapa bisa demikian ya? Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 yang berbunyi, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ.
Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, inti dari ayat 12 ini menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Pada ayat 13 dijelaskan bahwa atas kuasanya Allah merubah saripati tanah menjadi nutfah. Ketika nutfah bertemu dengan sel telur, maka akan terjadi yang namanya pembuahan di dalam dinding rahim wanita yang amat kokoh. Pada ayat 14 dijelaskan bahwa dalam rahim seorang wanita selama kurang lebih 40 hari, nutfah akan berubah menjadi segumpal darah atau istilah lainnya alaqah. Kemudian selama 40 hari ke depannya lagi, segumpal darah akan berubah menjadi segumpal daging atau istilah lainnya adalah mudghah. Nah, kemudian dari mudghah tersebut selama 40 hari ke depan akan berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus daging. Nah, kemudian lama-kelamaan akan berkembang menjadi bayi manusia. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bersama bahwa sebelum adanya ilmu pengetahuan dan teknologi modern seperti sekarang ini, dalam Al-Quran sudah dijelaskan secara gamblang dan detail tentang semua aspek-aspek kehidupan manusia. Sungguh luar biasa ya. Kita ke materi selanjutnya yuk teman-teman. Teman-teman tahu tidak bahwa ketika manusia dilahirkan ke muka bumi itu tidak tahu apa-apa loh. Karena rahmat dan kasih sayangnya, Allah lah yang memberi atribut perlengkapan yang berfungsi untuk mengetahui apa-apa yang manusia belum ketahui. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur. Teman-teman tahu tidak, ternyata pendengaran adalah unsur terpenting yang pertama kali digunakan oleh bayi manusia untuk mengetahui sesuatu. Nah, maka dari itu teman-teman, ada seorang ahli yang menyarankan agar bayi yang masih dalam kandungan untuk didengarkan ayat-ayat suci Al-Quran maupun sholawat, agar kelak tumbuh menjadi anak yang cerdas dan memiliki kepribadian yang luhur. Teman-teman, kalian pasti sudah tahu kan siapa manusia yang pertama kali diciptakan di muka bumi? Nah, jadi manusia yang pertama kali diciptakan Allah adalah Nabi Adam alaihissalam. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, hal tersebut telah disampaikan kepada para malaikat-malaikat Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Dalam ayat tersebut diilustrasikan bahwa terjadi dialog antara Allah dengan para malaikatnya. Allah menyampaikan kepada para malaikat bahwa hendak menciptakan sosok khalifah di muka bumi, yakni manusia. Ngomong, siapa sih khalifah itu? Khalifah artinya adalah pengganti. Menurut para ulama, khalifah adalah pengganti Allah dalam menegakkan hukum-hukumnya. Selain itu, Allah juga bermaksud untuk menguji sejauh mana manusia menjalankan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Teman-teman, dalam menciptakan sesuatu, Allah pasti memiliki tujuan tertentu, termasuk dalam penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana tercantum dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Beribadah dalam artian menyembah, menghamba, mengabdi, patuh dan taat terhadap segala perintahnya. Dalam menjalankan ibadah harus dilakukan secara menyeluruh, baik zahir maupun batinnya. Tujuan beribadah tidak lain adalah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, tidak terasa nih kita memasuki materi yang terakhir, yakni perilaku manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Adapun sikap dan perilaku yang dapat kita terapkan, yakni yang pertama, kita harus senantiasa sadar diri bahwa manusia diciptakan dari sesuatu yang hina. Yang kedua, kita harus senantiasa mengakui kebesaran Allah, karena Allah lah yang telah menciptakan alam semesta dan segala isinya. Yang ketiga, kita harus senantiasa bersyukur karena manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang keempat, kita harus senantiasa menerima dengan lapang dada kelebihan maupun kekurangan yang ada dalam diri kita. Yang kelima, kita harus senantiasa menegakkan hukum Allah dan menjaga bumi dari segala jenis kerusakan. Dan yang terakhir, kita harus selalu beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kesimpulan kita pada video kali ini adalah manusia ditugasi sebagai khalifah di muka bumi karena manusia memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya, seperti halnya kesempurnaan fisik, memiliki akal, maupun memiliki hawa nafsu. Dengan kelebihan tersebut, maka manusia patut bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, manusia juga harus taat dan patuh dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, manusia harus bisa menegakkan hukum Allah di muka bumi dan menjaganya dari segala jenis kerusakan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Tentunya masih banyak kekurangan dari kakak pribadi, saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.